Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang baru kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lupakan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bersama, maupun juga pertanyaan-pertanyaan lanjutan lainnya setelah Anda menyaksikan video ini. Dan jangan lupa gunakan kolom komentar di bawah video Anda untuk mengusulkan topik-topik tertentu yang perlu digarap di Ngopas, agar dapat berguna bagi para hamba Tuhan dan rohaniwan lainnya. Hubungan pelayanan kampus dan gereja adalah hubungan yang unik, saling membutuhkan dan saling mengisi. Lalu bagaimana membina hubungan yang baik ini? Dan secara praktis, bagaimana bisa bekerja sama untuk kita saling mengisi demi perluasan kerajaan Allah. Kita akan dengarkan pembicaraan dengan dua tamu kita di Ngopas pada hari ini. Yang satu ialah dari pelayanan gereja, Pendeta Yan Wiranugraha, dan yang satu lagi dari pelayanan kampus, Bapak Julio Kristano. Dari pelayanan kampus ke gereja, bagaimana ini cara yang efektif? Selamat datang Bapak-Bapak, apa kabar? Mungkin ke Pak Yan terlebih dahulu. Pak Yan, selamat datang di Ngopas. Bagaimana kabarnya, Ya, Pak? baik, Pak Kian, puji Tuhan. Syukur, Pak. Pak Yan sudah di GRII ya, sekarang pelayanannya ya, di Gereja Reform Indonesia. Sudah berapa lama, Pak, ada di GRII Ngagel? Iya, saya di GRI Ngagel sudah sejak Januari 2022, Pak. Wah, Baru 1 Januari tahun. 2000, baru 1 tahun ya? Oke. Iya, betul. Sebelumnya Bapak di? Sebelumnya dari 2012 sampai 2021 saya di GRI Gempol, Pasuruan. Oh, oke. Ya, daerahnya masih sekitar-sekitar situ ya kelihatannya ya. Iya, tidak terlalu jauh. Iya, wah senang sekali Pak Yan. Pak Yan, ada kalau misalnya ada satu kerinduan atau mungkin ada satu sukacita di dalam melayani Tuhan, apa itu Pak? Kalau boleh bagikan kepada kita, rekan-rekan hamba Tuhan yang lainnya juga. Silakan Pak Yan. Iya, jelas sekali jika kita melayani Tuhan, itu sukacitanya itu tidak terungkapkan ya Pak ya. Jadi memang ketika Tuhan percayakan jiwa-jiwa untuk kita layani, lalu mereka bertumbuh, itulah sukacita dari hamba-hamba Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak juga mengalami sukacita yang demikian meluap-luap dari hati ya, ketika melihat mereka-mereka yang Tuhan percayakan dalam pembinaan kita, mereka bertumbuh dalam iman, semakin bersemangat melayani dan mengenal Kristus Tuhan yang kita rajakan. Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak. Wah, itu memang tidak terungkapkan, saking nggak bisa terungkapkan ini kata-katanya sulit sekali kalau ditanya apa sukacitanya. Terima kasih banyak, Pak Yan. Sekarang kita ke Pak Julio. Selamat datang, Pak Julio, atau saya biasa panggilnya Mas Julio. Mas Julio, selamat datang di Ngopas. Sudah berapa dekade ini di Perkantas? Kalau saya sendiri sebagai full time itu Perkantas sudah 13 tahun ya, 13 tahun menjelang 14 tahun. Tapi saya di pelayanan mahasiswa itu waktu saya masih mahasiswa, artinya saya sudah terjun waktu mahasiswa itu di semester 1 di pelayanan mahasiswa itu berarti sudah 30 tahun ya. Wah, luar biasa. Ini kelihatannya itu tidak lepas dari pelayanan kampus ya. Masuk waktu saya masih mahasiswa ya. Ini bukannya usia emas lagi nih kelihatannya. Dan sebelumnya melayani di Jogja, sekarang di Surabaya ya. Sama-sama dengan Perkantas. Kemudian sempat di Batam, kemudian sekarang di Surabaya. Betul, di Batam dan di Surabaya. Ini kelihatannya sudah makan asam, garam, dan pahit kelihatannya nih.
Makanya saya mau tanya nih, kalau misalnya tadi saya tanya ke Pak Ian, sukacitanya apa dalam pelayanan gereja? Kalau saya tanya ke Mas Yulio, kepahitannya apa nih di dalam pelayanan kampus nih? Kalau boleh, ada pahitnya Wah, nggak atau sukacita terus? Tantangannya lah, namanya tantangannya ya maksudnya. tantangan atau kepahitan atau duka citanya gitu ya. Pasti ada dan banyak sih, Pak. Yeah. Jadi salah satunya adalah ketika keberadaan diri kita itu tidak bisa diterima begitu. Kenapa? Karena banyak hal ya. Salah satunya adalah kesenjangan secara usia atau kesenjangan secara kondisi zaman ya, yang selalu berubah, itu selalu berubah. Nah, saya berusaha untuk tetap adaptabel ya, jadi istilahnya melihat bagaimana yang pas begitu, saya bisa masuk, bisa terjun gitu ya. Nah, itu ya perlu kelincahan, kadang juga kepekaan, selain juga pasti hikmat ya, karena nggak tentu bahwa kondisi sekarang itu kondisi pasti yang berbeda ya, sangat berbeda dengan kondisi saya waktu saya ada di dalam pelayanan mahasiswa pada hari-hari ini. Jadi yang tidak enak itu memang kadang seperti ditolak gitu ya. Sebenarnya bukan ditolak ya, cuma mungkin mereka sungkan nerima, kemudian saya juga kadang hati-hati masuk di mana gitu. Gitu. Ini bingung ini, mahasiswa atau siapa ini gitu ya? Mahasiswa apa kepala sekolah gitu kan? Apa dosen gitu? Wah, baik. Makasih banyak sudah berbagi ini. Nah, kita akan bicara mengenai topik ini ya. Jadi kalau misalnya saya bisa rangkum, ini sebuah transisi nih. Pelayanan kampus, gereja, pelayanan kampus, bagaimana cara yang efektif. Nah, pertama-tama, mengapa kita perlu bicarakan mengenai masalah ini? Kenapa masalah ini begitu penting sehingga kita perlu merekam ini mengenai masalah ini? Mungkin ke Pak Ian terlebih dahulu dan nanti ke Mas Yulio. Pak Ian, apa menurut pendapat Anda? Kenapa penting ini masalah ini? Silakan. Iya, kalau bagi saya ya Pak ya, sebenarnya kita juga tidak bisa mengatakan ini menjadi sebuah peralihan. Namun kedua-duanya pelayanan ini sama-sama penting. Hanya kembali bagaimana kita menekankan atau memberi pengertian kepada masing-masing mereka yang punya beban pelayanan itu. Yang perlu disadari adalah di mana panggilan mereka. Misalkan seperti pengalaman saya, kalau saya dulu dilahir barukan di dalam pelayanan mahasiswa, maka beban itu sangat besar sekali pada saat itu. Sampai di dalam proses kehidupan, akhirnya berarah sampai menjadi seorang full-timer, itu akhirnya mengarahkan saya kepada pelayanan gerejawi. Begitu. Namun juga tidak mengabaikan bahwa panggilan mula-mula saya adalah di pelayanan kampus. Begitu kira-kira, Pak. Baik. Jadi Pak Ian melihatnya bukannya sebuah transisi, tetapi ini sebetulnya adalah satu kesatuan ya. Di mana kita melihat ada sebuah sinergi, ada suatu kesatuan daripada keduanya, dan tidak melihat ini sebagai sesuatu yang terpisah. Makasih banyak Pak Ian, karena ini penting dari sisi gereja ini. Dari Pak Julio, Mas Julio, kira-kira gimana nih? Kenapa ini masalah penting, Mas? Ya, masa mereka menjadi mahasiswa itu kan tidak panjang. 4 tahun, paling lama 5 tahun gitu ya. Kalau mungkin zaman saya banyak Pak Ian itu semakin lama di kampus semakin senang, tapi kok sekarang semakin lama di kampus bisa-bisa diusir gitu. karena ada batasan, ada peraturan yang mengatakan bahwa kalau sudah 5 tahun itu sudah harus siap-siap selesai gitu ya, apapun yang terjadi. Hari ini gitu ya, kondisinya, sehingga semakin hari itu semakin cepat mahasiswa itu mengalami masa-masa kampusnya, masa-masa mereka ada di dalam masa kampus itu sangat pendek, ya. Semakin hari semakin pendek. Nah, oleh sebab itu waktu semakin pendek ini, di sini pelayanan mahasiswa itu harus sigap ya dan cepat ya, menangkap, memperlengkapi gitu ya, memberdayakan mereka ya, sesuai dengan kapasitas dan panggilan mereka sebagai seorang mahasiswa. Karena apa? Karena masa panjang mereka tuh nanti mereka jadi alumni. Ya, jadi kalau alumni itu tidak ada batasannya kan Pak ya. Alumni terus kan, nggak ada alumni kan, alumni sebentar jadi alumni yang alumni kan nggak ada. Jadi alumni itu panjang. Termasuk mereka nanti akan berkiprah di pelayanan gereja. Jadi memang harus dipersiapkan
sedini mungkin di waktu mereka jadi mahasiswa, dan ini yang harus ditangkap dengan cepat gitu ya, dengan intensitasnya yang kita bisa tangkap ya dari keberadaan mahasiswa. Yang kedua juga dari kebutuhan yang mereka rasa harus tahu, yang mereka harus dapatkan. Nah, itu di masa pelayanan mahasiswa. Jadi pentingnya di situ, krusial di situ. Jadi masa yang singkat tapi harus ditangkap dengan tepat gitu. Nah, ini tidak gampang memang. Ya, gampang. Nah, ini nggak mudah. Karena setelah itu mereka akan mengalami masa yang sangat panjang. Gitu. Iya. Dan tentunya karena masa yang panjang itu kemungkinan kiprahnya nanti sebagai alumni seperti yang tadi dikatakan atau masuk ke dalam ranah pelayanan gereja boleh dikatakan. Jadi sebetulnya kita melihat kerjasama antara gereja dengan pelayanan kampus ke satuan begitu seperti yang tadi Pak Ian katakan gitu ya. Dari sudut pandang kita bersama-sama sebagai hamba Tuhan itu penting ya ternyata ya, karena ini bukannya terpisah begitu loh maksudnya ya, karena banyak yang melihat ini terpisah, bukan begitu ya Pak Ian? Kalau misalnya menurut Anda bagaimana? Iya, karena tadi saya melihat ya, seringkali ketika kita ada di dalam pelayanan, ketika kita masih mahasiswa, banyak komunitas di dalam pelayanan kampus itu sangat eksklusif, sehingga mereka lupa untuk mereka sebenarnya juga menjadi bagian dari gereja. Nah, sehingga memang seperti tadi yang Pak Yulio katakan, di dalam masa-masa mereka berkomunitas di dalam pelayanan kampus, itulah kesempatan pembinaan yang sangat intensif kita berikan kepada mereka dengan memberikan pengertian bahwa mereka saat ini juga sudah harus terlibat di dalam gereja dan berbagian di dalam gereja-gereja di mana mereka berjemaat tentunya. Sehingga ketika mereka ada saatnya mereka lepas daripada pelayanan kampus dan mereka mungkin masih punya panggilan di dalam pelayanan kampus, mereka juga masih bisa mensinergikan ketika mereka berada di gereja maupun ketika mereka mungkin sesekali terlibat terjun di dalam panggilan-panggilan atau terjun di dalam pelayanan kampus. Begitu kira-kira. Baik. Wah, luar biasa. Mas Julio juga melihatnya seperti ini, bahwa ini sebetulnya bukan terpisah, kita nggak membicarakan dua yang terpisah, tetapi ini kita bicarakan masa yang berbeda begitu ya, kurang lebih mungkin ya. Apa betul, Mas? Kira-kira seperti itu? Memang bagi saya bukannya terpisah, tapi satu kesatuan juga harusnya berkesinambungan ya. Jadi ada yang memang saya pikir pelayanan mahasiswa itu yang harus ada di dalam menggarap mahasiswa ya, di dalam karakter kepemimpinan dan sebagainya. Tapi juga ada peran gereja ya. Nah, peran gereja ini yang memang saya sebagai orang yang ada di pelayanan kampus ini perlu juga bukannya mengemasnya ya, jadi perlu menatanya dengan baik. Gitu. Karena kan kalau namanya pelayanan di kampus ini kita sering pakai disebut namanya interdenominasi, begitu kan? Interdenominasi, gitu ya. Namun bagi saya tidak lepas juga bahwa ya pasti di antara mereka yang ada dalam pelayanan itu, anak-anak mahasiswa, itu kan juga bagian daripada satu anggota mereka dalam satu gereja. Nah, itu yang kita juga harus hargai dan hormati, gitu ya. Bagi saya itu yang perlu tadi ya, namanya kelincahan ya, perlu penata layanan yang tepat, gitu. Baik, wow, makasih banyak nih. Ini saya rasa kedua pendapat ini sangat melengkapi sekali. Nah, sekarang kita akan bicara nih di dalam hubungan ya, kalau gitu ya. Kalau kita tidak melihatnya ini adalah sebagai transisi, kita melihatnya ini ya tetap ini dua organisasi atau dua entity yang berbeda. Sekarang kita melihat hubungan antara keduanya. Kira-kira apa saja nih berkat-berkatnya, tantangan-tantangannya, dan juga sukacitanya, boleh dikatakan, di dalam hubungan keduanya ini. Mungkin ini pertanyaan yang luas, tapi mungkin bisa dijawab satu-satu saja. Kira-kira satu berkat, satu tantangan apa dari masing-masing pihak nih, saya mau dengar. Pertama-tama dari Pak Ian terlebih dahulu. Silakan Pak Ian. Iya, kita menyadari ya bahwa gereja itu tidak bisa melayani semuanya. Sehingga kita melihat ada bagian-bagian yang bisa dikerjakan oleh mereka-mereka yang memang punya fokus pelayanan di sana. Salah satunya adalah pelayanan mahasiswa, sehingga mereka adalah mitra kami sebenarnya di dalam menjangkau mahasiswa-mahasiswa, khususnya kaum intelektual untuk mereka dipersiapkan untuk kelak mereka kembali ke gereja. Sehingga perlu dari gereja jelas sekali melihat ketika hal ini
terjadi, maksudnya pelayanan mahasiswa itu bisa membawa mahasiswa itu ke gereja dan mereka bisa terlibat melayani di gereja, tentu gereja sangat bersukacita karena sosok-sosok yang berpotensi itu bisa membangun pekerjaan Tuhan di dalam gereja lokal yang Tuhan percayakan. Nah, itu jelas sangat menjadi berkat sekali tentunya. Nah, namun tantangannya kalau dari saya melihat, pribadi melihat, tentu pasti ini menjadi berkat. Tapi ketika dulu saya dalam posisi mahasiswa, ya, waktu saya juga ikut terlibat dalam pelayanan mahasiswa, tantangannya adalah ketika mau masuk ke gereja-gereja, ada gereja-gereja itu yang masih berhati-hati ya di dalam melibatkan mahasiswa untuk pelayanan mereka, karena mungkin ya mereka belum memahami visi dari pelayanan mahasiswa, sehingga seolah mereka masih, maksudnya gereja-gereja dulu ya, terutama mainstream, masih belum terbuka terhadap potensi-potensi yang tersembunyi dari mahasiswa-mahasiswa ini untuk melayani. Nah, itu yang sebenarnya menjadi tantangan kalau saya dulu sebagai pelayan mahasiswa. Kalau sekarang saya justru melihatnya menjadi berkat besar tentunya. Jadi mungkin secara kasarnya kalau kita bicara adalah berkatnya, gereja bisa merasakan tentunya bagaimana pembinaan yang ada di kampus yang bisa dinikmati oleh gereja, tetapi tantangannya ada gereja-gereja tertentu yang masih kita katakan quote-unquote kolot begitu ya, atau mungkin tidak terbuka di dalam melihat pelayanan kampus, efektivitas pelayanan kampus, melihat justru takut kalau misalnya orang-orang di gerejanya itu sudah ditarik ke kampus begitu kan, kurang lebih ya. Dan mungkin menjadi sumber daya kampus ya, begitu ya Pak ya. Kira-kira begitu maksud Pak Ian? Kira-kira. Betul sekali. Oke. Baik. Kita beralih ke pengerja kampus sekarang. Mas Yulio, apa nih Mas Yulio lihatnya? Tantangan dan berkat. Silakan Mas Yulio. Ya, kalau tantangannya itu kan begini ya, seringkali tadi ya dari gereja di dimensi tertentu itu merasa perlu hati-hati kan masuk kampus, dan juga kampus pun menjaga juga ini aliran gereja mana, itu tidak kita pungkiri lah gitu ya. Jadi dan terlalu banyak gereja juga yang ada di Indonesia ini ya, sampai kita pun capek menghitung, akhirnya hitungnya salah terus berapa jumlahnya karena terlalu banyak, maksud saya terlalu banyak. Nah, di balik itu ya sebenarnya begini, saya setuju tadi kalau itu jadi berkat ya. Memang kalau mahasiswa-mahasiswa itu dibina dengan baik begitu ya, dibina dengan baik, kemudian dia ada dalam kelompok-kelompok pemuritan yang secara karakter juga dibangun dengan baik, pertumbuhan rohaninya jelas terlihat gitu ya. Saya yakin pada saat nanti mereka lulus gitu ya, mereka jadi alumni ya, punya profesi tertentu, mereka pasti jadi berkat buat gereja. Saya yakin itu. Gitu. Kenapa? Karena mereka sudah dibina dengan baik, gitu. Dan mereka tahu outputnya bahwa aku melayani mahasiswa sudah cukup waktu aku mahasiswa. Kalaupun nanti aku jadi alumni, berarti aku support, gitu kan. Jadi bukan perannya lagi mengerjakan pelayanan itu, tapi support. Nah, supporting itu bisa macam-macam Pak ya, bisa pendoa atau donatur atau gimana gitu ya, macam-macam. Tapi yang lebih lagi adalah dia sekarang masuknya di gereja. Nah, pasti itu kalau mereka dibina dengan baik pasti akan menjadi berkat buat gereja, dan gereja sangat bersyukur bahwa ada anak-anak yang sudah dilatih sedemikian rupa ya, karakternya juga bagus, yang bisa melayani gereja dengan baik gitu. Dan itu membuat gereja juga semakin berkembang dengan banyaknya anak-anak ini. Nah, itu yang memang perlu kita sama-sama tahu, sinergikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam hal keterbatasan pelayanan mahasiswa adalah ketika kita jumpai ada satu anak ya, ini cerita, misalnya ada cerita gitu, dia sebelumnya bukan orang percaya, gitu kan? Kemudian dia jadi orang percaya. Jadi orang percaya, dibina di baik, diinjili, kemudian akhirnya dia tahu bagaimana hidup sebagai anak Tuhan, ya, orang Kristen. Nah, saatnya untuk mereka dibina lebih ya. Salah satunya bagi mereka harus jadi anggota jemaat gereja tertentu, gitu kan. Termasuk nanti misalnya dia harus baptis atau dia harus katekisasi dan sebagainya. Nah, ini berarti sudah peran gereja. Gitu. Jadi bukan lagi pelayanan kampus. Memang ada pelayanan kampus itu yang saya dengar juga itu ada di Indonesia ini yang sampai membaptis juga ada pelayanan kampus ya. Cuma saya nggak tahu di mana begitu. Saya dengar itu, dan bagi saya sudah baik gereja saja gitu. Jadi kita memang fokusnya adalah membina mahasiswa tadi ya, di dalam karakter kepembinaannya, dan juga mereka punya kesempatan untuk punya pengalaman melayani.
ya mengelola pelayanan yang ada di kampusnya, PMK persatuan mahasiswa, Akademi Rohani Kristen itu. Nanti kan kesempatannya juga waktu mereka studi jadi mahasiswa. Nah, itu nanti jadi bekal mereka pada saat mereka lulus, Tuhan pimpin mereka jadi majelis, jadi penatua, kan gitu ya. Bahkan mungkin juga bisa juga jadi hamba Tuhan di satu gereja. Betul, jadi itu yang kita perlu persiapkan untuk mereka ke sana. Iya. Iya, dan kita melihat juga bagaimana para pemimpin-pemimpin yang ada di kampus pada akhirnya juga ini menjadi sebuah training ground untuk mereka menjadi pemimpin-pemimpin gereja di masa yang akan datang tentunya ya, bisa menyaksikan tentunya ya di dalam pelayanan alumni. Iya, silakan. Waktu saya sempat berkunjung ke Australia waktu itu dengan Pak Kian ya, waktu tahun 2010 ya, itu ada satu kampus ya, kalau saya boleh sebut ya namanya itu UNSW ya. Jadi gereja yang ada di kampus atau di daerah itu dia selalu minta rekomendasi dari pelayanan kampus ketika dia sedang merekrut orang itu untuk jadi pelayanan gereja. Jadi dia tanya gini, ini yang masuk ke gereja saya ini mau akan calon jadi majelis nih. Saya mau tanya, waktu di kampus dia melayani enggak? Waktu di kampus dia mengerjakan apa? Ikut kelompok kecil enggak? Oh, itu bagi saya luar biasa. Jadi gereja itu minta rekomendasi dari pelayanan kampus, Pak Ian. Jadi akhirnya dia kan, wah kalau begitu boleh silakan melayani gereja. Jadi bukan orang yang baru datang pengen punya kerinduan gitu. Betul. Dan itulah yang menjadi keindahannya ya seharusnya ya, maksudnya ya dari keduanya ini, dan tentunya kita ingin melihat bagaimana proses ini boleh dikatakan hubungan ini, dinamika hubungan ini bisa efektif khususnya di dalam mengembangkan kerajaan Allah gitu ya. Apakah di kedepannya menjadi pemimpin-pemimpin gereja ataukah juga menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, kita akan bicara sekarang dinamikanya nih, prosesnya ini. Bagaimana nih kita membuat proses yang menjadi indah begitu loh. Selain tadi yang sudah dibicarakan, apakah mungkin ada sesuatu yang bisa kita kembangkan bersama-sama? Saya kepingin dengar nih dari dua bapak-bapak nih. Silakan ke Pak Ian terlebih dahulu. Mungkin harapannya kira-kira prosesnya seperti apa? Iya, kita melihat bahwa pelayanan kampus ini adalah satu segmen yang khusus ya, karena kan para church ini ada segmen-segmen di dalam berbagai banyak bidang tentunya ya, yang bisa kita jalin relasi dengan gereja tentunya. Dan ketika kita bicara tentang pelayanan kampus, mereka adalah golongan-golongan yang bisa dikatakan berpotensi dan terutama di dalam menjadi pemimpin-pemimpin masa depan sesuai dengan visi yang sudah ditanamkan ya, Student Today, Leader Tomorrow. Nah, ini menarik sekali sehingga betul-betul di dalam prosesnya maka harapan dari gereja, tentu ini menjadi harapan saya juga dulu pada waktu saya juga terjun di dalam pelayanan mahasiswa, ada satu pembinaan yang betul-betul jelas di dalam warnanya. Dan ini mungkin juga menjadi tantangan juga yang tadi sempat di pertanyaan sebelumnya, adalah tantangan warna daripada dasar pengajaran. Nah, kenapa hal ini penting? Di kalangan kaum mahasiswa, kaum intelektual, maka dasar pengajaran yang kita berikan harus pengajaran yang sangat bertanggung jawab dari warna teologis tentunya ya berbicara, sehingga ketika mereka masuk di dalam pelayanan gerejawi, walaupun mereka masih dalam status mahasiswa atau setelah mereka menjadi alumni dari mahasiswa dan mereka sudah ada di dalam pelayanan gereja, mereka tetap bisa menyajikan satu warna teologis yang bertanggung jawab, yang baik, yang itu bisa dikatakan bisa berdampak kepada pelayanan-pelayanan mahasiswa yang seterusnya tentunya, dan juga berdampak kepada pelayanan gereja itu sendiri. Nah, sehingga bagaimana kita bisa membuat proses ini menjadi efektif? Ya, tentunya kami, kalau saya di dalam pelayanan gereja, kita seimbang ya di dalam menekankan pelayanan-pelayanan kepada para jemaat, mereka-mereka yang kita lihat misalkan berasal dari mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus sekitar, kita dorong mereka untuk mereka terlibat di dalam pelayanan kampus dan mereka memahami panggilan mereka di mana, karena mereka berpotensi untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Kristus yang ada di kampus.
dengan membekali mereka, dengan memberikan dasar teologis kepada mereka, sehingga ketika mereka berdampak di kampus mereka, dan juga dampak itu nanti akan dirasakan kembali kepada gereja masing-masing di mana mereka berjemaat. Nah, kita juga tekankan, jangan semata-mata kamu jangkau mereka, tarik ke gereja kita. Tidak. Tapi bekali mereka untuk mereka menjadi dampak di mana mereka bergereja, berjemaat. Ya, kira-kira itu yang kita bisa baik. Wow, sampaikan, ya. saya rasa ini adalah sebuah sudut pandang yang luas ya menurut saya ya. Jadinya ini perlu mungkin menjadi satu PR juga bagi para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja. Tetapi Pak Ian tadi menekankan mengenai pengajaran sebagai sesuatu yang sangat mendasar sekali di dalam mendorong, di dalam encourage gitu ya para kaum muda yang ada di gereja untuk beraktivitas di dalam kampus, termasuk juga di dalam pelayanan kampus. Nah, pertanyaan yang sama nih ke pekerja kampus nih sekarang nih, Mas Yuryo. Apa nih kira-kira nih proses yang indah begitu loh, dinamika yang indah yang diharapkan oleh pelayanan kampus. Silakan, Mas. Ya, kalau saya tadi menggarisbawahi ya dari berita Yambira tentang pengajaran ya. Jadi memang kampus ini kan memang tempat ya, lintasan segala pengetahuan gitu ya, segala pemahaman, termasuk juga pemahaman waktu mereka mendengarkan dari dosen ya tentang apa yang disampaikan secara umum, ilmu secara umum. Nah, oleh sebab itu memang perlunya dasar yang kuat ya untuk mereka mahasiswa ini belajar gitu ya. Jadi mereka akan mendengar, menyerap gitu. Tapi waktu mereka mengkaji gitu ya, atau mendalami bahkan menganalisa, nah ini perlu satu hal lagi yang secara khusus mereka harus berani ya untuk mengatakan bahwa ini benar apa enggak gitu loh. Nah, jadi bukan terus menyerap-nyerap gitu ya, hanya sekedar informasi, tapi itu akan menjadi kekuatan mereka untuk mereka punya cara berpikir, pola pikir yang akan sedang dibangun oleh mahasiswa itu. Nah, jadi harus kritis ya tentunya ya di dalam hal tersebut ya. Nah, saya mendampingi satu kampus gitu ya. Ini juga waktu jadi kalau tugas di dalam staff itu adalah selain dia punya kelompok-kelompok kecil, mereka juga mendampingi satu kampus, ya, dikasih tanggung jawab mendampingi satu kampus. Nah, saya bilang gitu ya, di dalam teman-teman yang melayani pengurus begitu ya, saya bilang ini, misalnya buat tema, misalnya buat topik. Nah, pikirkan dalam 1 bulan itu yang sifatnya adalah doktrinal. Gitu. Yang kedua adalah isu-isu kontemporer. Ya, ini kan penting kan. Yang ketiga, misalnya bentuknya adalah persekutuan atau ya gathering lah gitu ya, kan perlu mereka mungkin perlu ada keakraban, makan bagaimana gitu ya. Yang keempat misalnya diskusi apa gitu ya. Nah ini diintegratif gitu ya, ini dibuat dalam 1 bulan itu model seperti ini. Nah supaya mereka dapat pemahaman yang utuh. Jadi misalnya bicara tentang Allah Tritunggal misalnya ini gini. Nah gimana itu ya isu yang sekarang berkembang gitu kan. Ada satu kelompok yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan misalnya gitu. Nah, kita diskusikan begitu. Gitu. Itu bagi saya penting ya untuk mahasiswa gitu. Karena apa? Karena ini kan hal yang mendasar. Gitu. Yang kedua, segala problem yang ada di dunia dan termasuk teologi itu pasti pusatnya kembali kepada Kristus kan begitu. Ya kan? Kalau kamu punya pemahaman Kristus salah ya semua salah gitu itu. Gitu. Termasuk juga waktu pergumulan mereka mencari pasangan hidup gitu ya. Pergumulan mereka mencari pekerjaan. Gitu. Nah, satu ketika saya ini saya kasih ide. Waktu itu saya melayani satu sekolah. Ini sekolah ya Pak Tian ya, bukan kampus. Saya bilang gini, Bu, bisa Bu, kita bersama-sama gitu ya, pelayanan mahasiswa, para church dengan gereja berdampingan, kita bikin acara sama-sama. Acara apa Pak? Bicara tentang masa depanku itu di tangan Tuhan. Nah, misalnya gini, tentang kedaulatan Tuhan. Nah, ini mungkin bicara hal yang doktrinal, tentang hal yang sifatnya teologis. Mungkin bagian rekan-rekan hamba Tuhan pelayanan gereja gitu ya untuk bicara itu. Kami bicara tentang aku milih apa ini jurusanku, aku nanti pekerjaan apa. Nah ini bisa para church yang bisa membukakan tentang itu. Nah itu satu kolaborasi ya, sehingga akhirnya mereka dapat pemahaman yang utuh tentang bagaimana aku mengelola masa depanku misalnya. Nah kayak gini-gini ini, ini banyak kan apa ya? Ya maaf kata saya lihat hari ini gitu ya pelayanan yang ada ini, mikir gini ini nggak nyampe gitu loh. Nggak nyampe, artinya sudah disibukkan dengan pertama kegiatan mereka punya kuliah begitu ya Pak ya, tugas-tugas dan sebagainya.
kedua mungkin juga kegiatan pelayanan baik itu di kampus maupun gereja gitu ya. Betul. Nah yang ketiga hal yang nggak penting gitu loh, itu yang diuji ya. Kalau itu kan mungkin kegemaran mereka ya, hobi mereka ya. Itu bagian dari pembinaan mahasiswa itu. Ya itu ya sih, kita juga nggak bisa maksa ya, kami juga nggak bisa maksa ya kadang. Betul. Betul. Wah, terima kasih banyak nih untuk membagikan harapannya. Tentunya kita nggak bisa bicara terlalu panjang lebar lagi karena waktunya. Tetapi mungkin pertanyaan saya yang terakhir ialah, saya kepingin melihat nih, harapan apa dari seorang pendeta kepada seorang pengerja kampus, dan harapan apa dari seorang pengerja kampus kepada pendeta, kepada pengerja rohani yang ada di dalam gereja. Nah, mungkin ini sebagai penutup kita yang bisa merangkum kurang lebih pembicaraan kita. Silakan mungkin Pak Ian terlebih dahulu, harapannya apa kepada pengerja kampus? Iya, tentunya sebelum harapan kepada pengerja kampus, saya juga punya harapan bagi para gembala-gembala, pastor-pastor yang lain tentunya untuk mereka supaya peka melihat jemaat-jemaat yang berpotensi untuk mereka menjadi dampak di kalangan kampus, untuk menjadi berkat di mana mereka kuliah dan juga menjadi dampak ke gereja di mana mereka berjemaat, dan juga gandenglah pelayanan-pelayanan kampus dan support pelayanan-pelayanan kampus ini, baik mungkin support dalam pelayanan firman maupun juga support dana begitu ya, sehingga motif kita juga di dalam mendukung mereka adalah motif untuk kerajaan Allah. Karena kita tahu bahwa jemaat itu kan milik Tuhan, bukan milik kita, begitu ya. Sehingga juga harapan kami di dalam pelayanan kampus, mereka pengerja-pengerja di pelayanan kampus juga didiklah mahasiswa selagi mereka ada di masa-masa komunitas di mana mereka menikmati pelayanan kampus, sehingga memunculkan satu spirit yang sangat kuat sekali untuk mereka melihat pekerjaan Tuhan yang perlu terus digarap, sehingga spirit itu terus terbawa sampai mereka kelak masuk ke dalam pelayanan gereja, dan mereka juga bisa berdampak di gereja di mana mereka berjemaat. Baik, terima kasih. Ini sebuah PR bagi rohaniwan di gereja dan juga untuk pelayan kampus. Nah, sekarang kepada pelayan kampus nih, kira-kira apa harapannya kepada pengerja rohani di gereja? Silakan, Mas Yulio. Ya, pertama saya bersyukur dan terima kasih selama ini pelayanan para church, ya, pelayanan kampus boleh terus diperhatikan, didoakan dan didukung gitu ya, oleh gereja ya, dengan berbagai macam bentuk yang bisa diberikan. Ya, saya bersyukur bahwa ternyata kami pun tetap boleh didukung begitu keberadaan kami, sehingga memang keberadaan kami ini, pelayanan kampus ini memang yang kadang sangat independen gitu ya, yang kadang juga mengatasnamakan interdenominasi gitu ya, kadang rasa bahwa waduh ini kalau gereja ini nanti rasanya akan orang ke sana. Bagi saya nggak seperti itu ya, ternyata memang gereja sangat luas sekali gitu ya untuk memberikan hatinya ya untuk boleh mendukung. Dan bagi saya harapan saya hanya satu aja, bahwa kami tetap boleh terus didoakan untuk alumni-alumni ya nanti akan selesai di kampus ini, mereka boleh jadi berkat ya di gereja. Dan di waktu di gereja mereka merasakan bahwa selama ini saya melayani di kampus, ternyata memang itu ada dampak yang baik yang akan dirasakan untuk gereja, untuk melayani. Amin. Bagi saya itu yang jadi harapan saya untuk anak-anak yang sedang dibina ya. Baik. Makasih banyak. Wah, terima kasih banyak untuk waktunya nih Bapak-Bapak, dan juga keterbukaan hatinya untuk bicara mengenai masalah ini. Ini bukan masalah yang mudah, tetapi kita terus doakan supaya ada sebuah perkembangan yang lebih baik lagi antara dua entity ini, antara gereja dengan pelayanan kampus. Saya minta dengan hormat Pendeta Ian untuk menutup kita dalam doa, dan boleh juga mendoakan bagi proses dan juga bagi dinamika hubungan keduanya. Silakan, Pak. Ya, baik. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan ketika kami bersama-sama memikirkan bagaimana pelayanan kampus yang Tuhan izinkan ada di tengah-tengah dunia ini, dan juga di dalam kaitan dengan pelayanan gerejawi. Kami bersyukur karena keluasan kerajaan Allah memungkinkan semua itu terjadi, dan Tuhan yang juga sudah memberi beban kepada setiap mereka-mereka yang Tuhan panggil untuk bersama-sama melayani di dalam ladang yang Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan berkatilah pelayanan kampus,
Berkatilah perkantas yang dalam hal ini mengerjakan di dalam pembinaan-pembinaan kepada para mahasiswa. Biarlah melalui pelayanan perkantas, Tuhan akan terus memakai pelayanan ini untuk terus menundukkan otak-otak yang sungguh-sungguh sudah jatuh di dalam dosa untuk mereka kembali mengenal Kristus. Dan kami sungguh merindukan mereka boleh berdampak di dalam gereja-gereja di mana mereka Tuhan pakai, Tuhan tempatkan, dan mereka boleh menjadi berkat untuk terus memperluas kerajaan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja yang mungkin masih menutup diri dan kepada pelayanan kampus. Kiranya Tuhan membuka hati mereka untuk mereka boleh berdoa dan juga mendukung pelayanan kampus sehingga keluasan pekerjaan Tuhan makin nyata dinikmati oleh orang-orang percaya dan juga menjadi saksi bagi banyak orang yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kebersamaan pada pagi hari ini, baik hamba-Mu, juga Pendeta Kian, maupun penginjil Yulio, kami bersama-sama boleh menikmati kebersamaan untuk kami terus membicarakan pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan ini. Inilah menjadi ucapan syukur doa kami, yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin.